أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatal Islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan sifat-sifat orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulullah SAW menjadi hakim di antara mereka, maka tidak ada ucapan yang mereka ucapkan melainkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu al-amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada patut bagi seorang yang beriman atau yang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu ketetapan bagi mereka pilihan lain daripada ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwatal Islam, sehingga tidak ada sikap lain bagi seorang mukmin dan mukminah melainkan tunduk dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan apa yang diperintahkan dengan kemampuan yang dia miliki dan menjauhi apa yang dilarang dengan sebenar-benarnya peninggalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apabila aku memerintahkan kepada suatu perkara maka kerjakanlah dengan kemampuan kalian. Dan betapa banyak umat-umat sebelum kalian binasa diakibatkan terlalu banyak mereka mempermasalahkan apa yang telah diperintahkan, dan terlalu banyak mereka menselisihi nabi-nabi mereka. Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan kemenangan di hari kiamat nanti. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kemenangan? Dan sebaik-baik kemenangan adalah yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur juga, yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Orang-orang munafik itu mereka bisa berucap, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, dan kami taat dengan ketentuan yang ada. Namun kemudian mereka berpaling setelah mereka mengucapkan keimanan, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, dan apabila mereka dipanggil, diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pemutus hakim, pemutus hukum di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, kemudian di antara mereka berpaling. Dan apabila keputusan tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya'tu ilaihi mud'inin, mereka datang dan berbondong-bondong. Dan inilah sifat orang-orang munafik. Mereka mau taat dan mau tunduk kepada syariat apabila syariat ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'un lima jitu bihi. Tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang munafik mau tunduk, mau taat kepada syariat Islam, kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apabila sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan mereka mencari dalil dari Al-Quran maupun hadis
yang menguatkan hawa nafsu mereka. Inilah yang sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun diinginkan darinya kebatilan-kebatilan. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menjauhi ini, kita tundukkan hawa nafsu kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak berimanlah, demi Allah tidak beriman mereka sampai mereka rela menjadikanmu, wahai Rasulullah SAW, sebagai seorang hakim yang mengurusi segala permasalahan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di hati mereka haraj, rasa keberatan, dalam arti mereka menerima dengan kelapangan dada. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman, tunduk dan patuh dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mana Rasulullah SAW tidak berucap dengan hawa nafsunya, namun itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang selalu tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.